Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hakiki dengan nomor NIM 2014-050021, kelas TBIA semester 6. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya sebagai tugas UTS mata kuliah English Language Teaching Assessment dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hadeli MA MPD dengan Miss Lailatul Husna MPD. Baiklah, judul materi saya yaitu adalah teknik tes dan teknik non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Pada poin pertama yaitu teknik tes. Teknik tes merupakan suatu kenyataan bahwa manusia dalam hidupnya berbeda antara individu satu dan dengan individu lainnya. Tidak ada dua individu yang persis sama, baik dari segi fisik maupun psikisnya. Senada dengan adanya perbedaan individu itu, maka perlu diciptakan alat untuk mendiagnosis atau mengukur keadaan individu itu. Dan alat pengukur itulah yang lazim disebut atau biasa disebut dengan tes. Dengan alat pengukur berupa tes tersebut, maka orang akan berhasil mengetahui adanya perbedaan antara individu. Adapun pengertian dari tes, dalam dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud dengan tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testi, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang dilambangkan tingkah laku atau prestasi dari testi. Nilai mana yang dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testi lainnya atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi tes. Adapun fungsi tes terbagi dari dua jenis, yaitu yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, yaitu dalam hubungan ini tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program mengajar, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau telah dapat dicapai. Materi selanjutnya yaitu penggolongan tes. Yang pertama, penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Adapun ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat pengukur perkembangan belajar peserta didik, tes dapat dibedakan jadi 6 golongan, yaitu yang pertama tes seleksi, yang kedua tes awal, yang ketiga tes akhir, yang keempat tes diagnostik, yang kelima tes formatif, dan yang keenam tes sumatif. Adapun pengertian dari masing-masing penggolongan tes ini, yang pertama yaitu tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan istilah ujian saringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Golongan tes yang kedua yaitu tes awal. Tes awal sering dikenal dengan istilah pre-test
tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Jadi, tes awal atau free test ini adalah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Karena itu maka butir-butir soalnya dibuat dengan yang mudah-mudah. Golongan tes yang ketiga yaitu tes akhir. Tes akhir ini dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik ini biasa disebut juga diagnostic test, adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara cepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Dengan diketahuinya jenis-jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik itu, maka lebih lanjut akan dapat dicarikan upaya berupa pengobatan atau terapi yang tepat. Yang kelima yaitu tes formatif. Tes formatif atau formative test adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, perlu diketahui bahwa istilah formatif itu berasal dari form yang berarti bentuk. Yang keenam yaitu tes sumatif. Tes sumatif atau summative test adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Di sekolah, tes ini dikenal sebagai istilah ulangan umum atau EBTA, yaitu evaluasi belajar tahap akhir, di mana hasilnya digunakan untuk mengisi nilai rapor atau pengisian ijazah, atau biasa disebut dengan STBB. Selanjutnya, penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkapkan. Yang pertama ada tes intelligensi atau intelligensi test, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua yaitu tes kemampuan atau aptitude test, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh testi. Yang ketiga yaitu tes sikap atau attitude test, yakni salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengungkapkan predisposisi atau kecenderungan seorang untuk melakukan suatu respon tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Yang keempat yaitu tes kepribadian atau personality test, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah, seperti gaya bicara, cara berpakaian, nada suara, hobi atau kesenangan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu tes hasil belajar, yang juga sering dikenal dengan istilah tes pencapaian, achievement test, yakni tes yang bisa digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi belajar. Penggolongan tes yang lain yaitu adapun penggolongan tes ditilik dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes. Tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes individual, kemudian tes kelompok. Adapun dari segi waktu yang disediakan bagi testi untuk menyelesaikan tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama power test, yang ketiga speed test, yang ketiga tes hasil belajar.
Adapun ditinjau dari bentuk responnya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu verbal test dan non-verbal test. Dan ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes tertulis atau pencil and paper test, dan yang kedua tes lisan atau non-pencil and paper test. Materi selanjutnya yaitu teknik non-test. Teknik non-test merupakan suatu evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara sistematis atau observation, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen atau documentary analysis. Adapun masing-masing dari pengertian teknik non-test, yang pertama pengamatan atau observation. Secara umum, pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau sama dengan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Yang kedua, wawancara atau interview. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang ditentukan. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner, juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai bahan penilaian hasil belajar jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat. Dengan semestinya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.